Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak untuk membawakan materi yang kemarin diperdalam lagi. Masih seputar materi SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Supaya lebih jelas, Bapak akan pindah ke atas supaya bisa melihat kalian apakah sedang belajar, sedang bermain gitu ya. Nah, sekarang sudah di atas ini lebih kelihatan. Yang belum mandi dan yang sudah mandi sudah kelihatan. Video ini bekerja sama dengan WhatsApp, kemudian YouTube, kemudian SMK YMA, tidak lupa dengan kotak amal jariah. Satu lagi dari beras perelek, sehingga video ini bisa terlaksana. Kita coba dengan materi-materi yang lebih spektakuler ya. Materi pelajaran matematika hari ini masih SPLDP. Kenapa ini diulang penting? Karena materi ini sangat penting untuk dikuasai oleh kamu. Bahkan di perguruan tinggi jika kamu kuliah nanti akan diperdalam lagi. Oleh karena itu, maka materi ini harus betul-betul kamu kuasai, pahami dan mengerti, bisa gitu. Hari ini kita coba menyelesaikan persoalan sederhana yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti ada 3, ada 4, ada 5 variabel. Dengan metode yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemarin ada cara grafik, substitusi, kemudian eliminasi. Nah, ini eliminasi dan substitusi yang akan kita perdalam. Selamat mengikuti belajar daring dalam jaringan daring matematika melalui tayangan video sederhana ini. Tidak ada cara ya selain dengan video. Dengan pandemi seperti ini, sekolah belum dibolehkan, itu kita harus tetap belajar. Ya, masing-masing guru mempunyai kreativitas masing-masing. Pasti ini juga bermasalah dengan kuota, bermasalah dengan jaringan, tetapi ya kita harus tetap belajar. Tanpa pandemi, tanpa penyakit yang lain juga kita terus tetap belajar dan belajar, wajib. Lanjut. Kita coba bahas ulang soal tugas minggu kemarin. Kayaknya kesulitan ya, banyak yang belum nge-share. Yang jadi PR tentang harga sapi dan kambing. Masih ingat soalnya atau lupa? Ini soalnya bisa lupa. Pak Ahmad membeli 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing dengan harga 75 juta. Sedangkan Pak Harun membeli 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing dengan harga 55 juta. Mereka membeli hewan kurban di tempat yang sama dengan harga sama, sapinya juga sama sapi. Pertanyaannya,
berapa harga satu ekor sapi dan berapa harga satu ekor kambing yang dibeli oleh mereka. Kita buat model matematika dalam bentuk persamaan menjadi 2S tambah 3K, 2S 2 sapi tambah 3 kambing, 75 juta itu Pak Ahmad. Bagaimana dengan Pak Harun? 1 sapi ditambah 4 kambing harganya 55 juta. Nah, di sini sudah ada dua persamaan. K-nya atau S-nya yang mau dihilangkan, dieliminasi. Tentunya ini dengan mengalihkan. Banyak pertanyaan, dari mana perkaliannya? Dari EPB dan KPK. Kamu dulu di SD belajar EPB dan KPK. Coba tebak, kalau Bapak yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan 1, mana yang akan hilang? Yang akan hilang itu K. Karena ketika dikalikan 4 jadi 12, dikalikan yang bawah dengan 3, 12. 12 kurangi 12 telah habis. Yang tersisa S sapi. Seluruhnya yang atas ini dikalikan dengan 4. 8S tambah 12K tambah 300 juta. 300 juta dan 75 kali 4. Yang bawah kalikan 3 seluruhnya. 3S tambah 12K. Nah, di sini sudah 12K dengan 12K. Kita kurangi 0. Kalau 0 boleh tidak ditulis. 8S kurangi 3S, 5S. 3 juta dikurangi 165 adalah 130. Jadi 5S ini 135 juta. Bagaimana dengan S? 1S ya tinggal bagi saja. 1 ekor sapi, biasanya 1 jarang ditulis itu. 27 juta. Dari mana 27 juta? 135 dibagi 5. Jadi harga sapi ini adalah 27 juta. Harga sapi 27 juta. Disubstitusikan nilainya ke persamaan, ke salah satu persamaan. Misal ke 1S tambah 4K. Itu yang belanja Pak Harun. S-nya kita ganti dengan 27 juta. Nah, 1 kali 27 juta ini pengganti S nih. Tambah 4K sama dengan 55 juta. Ruas kiri, ruas kanan. Ruas kiri itu di sebelah kiri sama dengan ruas kanan di sebelah kanan. Nah, 27 juta ditambah 4K 500. Ruas kiri dikurangi 27 juta. Ruas kanan pun dikurangi dengan 27 juta. Kalau ruas kiri dikurangi 27 juta, yang tersisa hanya 4K. Maka 4K itu 55 juta dikurangi 27 juta. Berapa? Yaitu 28 juta. 4K atau 4 kambing 28 juta. Kalau 1 kambing ya tinggal bagi 4. 7 juta. Harga kambing 7 juta. Buat kesimpulan itu. Maka kesimpulannya adalah harga 1 ekor sapi 27 juta dan 1 ekor kambing 7 juta. Tidak perlu dijumlahkan. Itu saja sesuai dengan pertanyaannya. Tidak perlu sapinya jantan, betina, dari mana yang punya. Ini aja pertanyaannya itu. Jadi tidak boleh melebar. Kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kita lanjut ya. Contoh 1 soal angkot dan motor. Bukan tabrakan ini, tapi ini permasalahan. Gitu. Masalahnya seperti ini. Bapak sedang berada di tempat parkir angkot dan motor. Iseng-iseng Bapak ini kecerdasan buat kamu ya. Iseng-iseng menghitung jumlah angkot dan motor yang ada di tempat parkir saat itu berjumlah 34. Jadi angkot dan motor ada 34. Kemudian Bapak hitung juga rodanya. Iseng amat menghitung roda. Ada 98 roda. Permasalahan seperti itu. Melatih
Pertanyaannya, ada berapa banyak angkot dan berapa banyak motor? Angkotnya sekian, motornya ada sekian, itu pertanyaan. Adakah yang bisa memodelkan? Nah, kenapa ini harus dimodelkan? Model matematikanya. Ayo, siapa? Gitu. Jadi harus ada pemodelan. Lanjut ya. Kita buat model matematika dalam bentuk persamaan. Seperti apa modelnya? Jadi ini A tambah M. A-nya angkot, M-nya motor. Dijumlahkan ada 34. Kalau angkot rodanya berapa? Benar, 4. Kalau motor 2. Nah, 4A ditambah 2M sama dengan, karena banyak rodanya di 98. Di sini ada udah persamaan, baru dieliminasi. Kira-kira Bapak bakal mengeliminasi mana kalau di atas dikalikan 4, di bawah dikalikan 1? Coba kalikan ini. Jadi ini 4A. A kali 4, 4A. 4A kali 1, 4A. Nah, itu yang hilang A. Nanti muncul M. Sisanya M. Jadi motor dulu yang diketahuinya. Kalikan seluruhnya, itu hasilnya seperti 4A tambah 4M 136. Jangan ada yang tanya 136 dari mana, 34 kali 4. 4A tambah 2M 98. Baru kurangi 4-nya habis. Dikurangi, tersisa itu 4M sama dengan 38. 38 dari mana? Ya, kurangi saja 136 kurang 98. Maka M ini bisa kita cari. M itu adalah 19 dari 38 dibagi 2. Jadi motornya ada 19 tempat parkir itu. Tinggal berapa angkotnya? Substitusikan ke AM, A tambah M 34. M-nya kita ganti dengan 19. 34. Ruas kiri, ruas kanan. Ruas kiri dikurangi 19, ruas kanan dikurangi 19. Ruas kirinya tinggal A. 34 kurangi 19. 34 kurangi 19 itu berapa? 15. Apa kesimpulannya? Jadi banyaknya angkot 15 dan motor 19. Mudah kan? Gampang. Lanjut contoh 2, kelinci dan ayam. Kelinci dan ayam sebagai tugas yang harus kamu kerjakan dan hasilnya di-share ke Japri. Ceritanya gimana soalnya? Seperti ini. Bapak lagi berada di taman safari, sedang menghitung banyak kelinci dan ayam, campur kelinci dan ayam. Suatu tempat jumlahnya itu 70 ekor ayam dan kelinci. Jumlah kakinya, hitung kakinya, ada 190 kaki. Kaki kelinci dan kaki ayam. Nah, pertanyaannya, kaki kelinci berapa? 4. Kaki ayam 2. Tentukan berapa banyak kelinci dan berapa banyak ayam. Yang ada pada saat itu. Model matematikanya harus dibuatkan seperti model angkot dan motor. Itu kerjakan ya. Gitu. Selamat mencoba. Kalau sudah selesai, kirimkan secepatnya agar nilainya cepat. Nanti kamu punya kesungguhan. Kemudian tugas lagi yang ketiga nih. Ini uji nyali disebutnya. Contoh soal uji nyali juga sebagai tugas yang harus kamu kerjakan. Ada 2 tugas dan hasilnya di-share ke Japri. Kenapa sih disebut uji nyali? Soalnya ini sengaja tidak diberikan contoh agar kamu mikir gitu. Bapak hanya ingin menguji atau uji nyali kemampuan kamu mengabstraksi daya nalar. Kemudian daya nalar itu membuat model matematika gitu.
dan kesungguhan belajar matematika. Matematika tidak sulit. Yang sulit itu malasnya, melawan malas. Ini soalnya. Jumlah uang bapak dan uang ibu itu ada 38 juta kalau dijumlahkan. Jika uang bapak dikalikan 2, kemudian dikurangi dengan uang ibu, itu jumlahnya 13 juta. Nah, ini berarti harus dibuat model matematikanya. Tentukan selisih perbedaan. Setelah hasilnya uang ibu sekian, uang bapak sekian dikurangi. Itu selisihnya. Di pertanyaannya perbedaannya berapa uang ibu dan uang bapak. Tentukan uang ibu berapa, uang bapak berapa. Kurangi. Nah, selisihnya berapa. Silahkan berikhtiar, usaha mencari solusi. Salah nggak apa-apa, tanya. Sebenarnya soal seperti ini sudah bukan masalah untuk siswa kelas 10 SMP aja bisa gitu. Kiranya seperti itu, mudah-mudahan bisa kerjakan. Untuk hari ini kami dibatasi waktu, cukup sekian dulu tayangan video sederhana ini. Semoga yang sedikit dan singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.